ada khidmat sama uminya, sudah agak sepuh juga. Tapi subhanallah, ternyata sampai selesai perang, sahabat ini tidak berangkat untuk ikut perang. Akhirnya setelah selesai perang, Rasulullah bilang sama mereka, iya, kalau diucapkan salam jangan kamu jawab. Kalau dia datang ke rumahmu, tutup rumahmu. Jangan kamu bukakan untuk dia. Ini tarbiyah. Bagaimana sahabat ditarbiyah dengan keras oleh Rasulullah, yaitu apa? Ketika wajib perang, kok dia tidak perang? Kok dia tidak perang? Maka diterangkan dalam hadis yang panjang dalam Sahih Muslim itu, bagaimana di antara orang-orang yang tidak ikut perang itu, memang ada orang munafik yang dia tidak mau ikut perang. Ada orang yang memang uzur. 3 orang yang betul-betul uzur. Lah, 3 orang ini salah satunya menceritakan bahwa yang 2 ini sudah agak sepuh-sepuh, sudah tua. Yang 1 ini masih muda. Maka yang muda ini menceritakan, saya lihat bagaimana orang-orang itu datang ke Rasulullah, mereka izin ke Rasulullah, memberikan alasan, ada iktizar bi Rasulillah. Jadi memberikan uzur, alasan mengapa tidak ikut perang. Dan itu diterima oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah tahu yang apa dia izin itu adalah orang munafik. Biar dia tidak kena hukuman dari Rasulullah. Dia cuma izin aja. Dan setiap kali ada orang izin diterima sama Rasulullah. Sudah dibiarkan. Itu orang-orang munafik semuanya iktizar. Dibuat alasan-alasan kepada Rasulullah biar tidak ditakzir sama Rasulullah, biar tidak dihukum sama Rasulullah. Cuma 3 orang ini enggak. Ada sahabat itu bilang pada salah satu mereka ini, bahwa ya kamu itu datang ke Rasulullah, kamu iktizar bi Rasulillah, kami itu buat alasan pada Rasulullah biar kamu tidak kena hukum. Kata orang ini, enggak, saya tidak mau izin sama Rasulullah, meskipun saya bisa untuk mengarang-arang cerita kepada Rasulullah, tapi saya tidak mau. Biarlah nanti Allah yang akan menghukumi saya. Ya betul. Jadi akhirnya orang-orang munafik ini bebas, free, tidak kena khitabnya Rasulullah yang tadi itu, kalau dia ke rumahmu tutup pintumu, kalau salam jangan kamu jawab, kalau ketemu jangan ajak bicara. Maka mulai hari itu 3 orang ini sahabat dalam tanda kutip bingungnya, masya Allah, sampai mungkin sekarang ya stres lah gitu. Stres apa? Karena tidak diajak makan sama Rasulullah. Yang Rasulullah biasanya itu kalau habis sholat itu memandang wajah mereka satu persatu dengan begitu lembutnya. Rasulullah tidak mau lihat wajah mereka. Jadi mereka mengatakan bahwa ketika saya melihat Rasulullah, maka Rasulullah memalingkan wajahnya. Tapi saya tahu ketika saya tidak melihat Rasulullah, Rasulullah melihat wajah saya. Saya tahu itu. Bagaimanapun Rasul tetap cinta sama sahabat-sahabatnya, karena Rasulullah tahu mana yang jujur dan mana orang munafik. Akhirnya 3 orang ini seakan-akan diembargo ya. Tidak ada kawan yang biasa diajak bicara, yang biasanya kawan-kawan sahabat tuh enak, habis sholat itu guyon-guyon ngaji sama Rasulullah, dia ndak disapa, ndak dipandang, dan diacuhkan kehadirannya. Akhirnya apa? Yang sepuh-sepuh 2 orang ini maaf ndak kuat mental, jadi akhirnya di rumah tok, ndak mau ke masjid kecuali Jumatan. Yang satu karena masih muda, wah ini kuat mentalnya, selalu datang meskipun ndak ada orang yang menyapa, meskipun tidak ada orang yang ngajak bicara, meskipun tidak ada orang senyum sama dia, tidak ada, semuanya dengan wajah sinis. Tapi dia tetap, biarlah nanti Allah yang akan menghukumi, karena memang ini kesalahan saya. Akhirnya Allah menurunkan Al-Quran kepada Habibana Muhammad lewat malaikat Jibril, wa alas salasati, disebutkan langsung, dan pada 3 orang yang mereka itu seperti ini.
Akhirnya ayat itu menerangkan bahwa orang tiga ini adalah orang yang tidak bersalah. Tiga orang ini adalah orang yang tidak bersalah. Nah, ya dijelaskan, yang menjelaskan siapa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan luar biasanya tiga orang ini. Nah, ketika turun ayat ini, maka sahabat ini berada di atas di rumahnya ini. Lah, ndak ikut ngaji sama Rasulullah. Lah, ketika orang itu ngaji bersama Rasulullah, sahabat temannya ini mengetahui turunnya ayat ini, dia lari sekencang-kencangnya dan bilang sama temannya ini yang diembargo tiga orang tadi itu. Ini telah turun ayat dari Allah yang telah menerangkan bahwa kamu adalah orang tidak bersalah. Jadi kamu ini orang yang tidak bersalah. Barusan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah membawa wahyu menerangkan bahwa kamu bertiga ini adalah orang yang baik, kamu tidak bersalah. Kamu ditunggu Rasulullah. Langsung dia loncat, ya, karena begitu rindu dengan Rasulullah. Pada orang yang ngabarkan wis rangkul-rangkulan ndak karuan. Dia lari datang kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sudah membuka kedua tangannya. Nah, luar biasa. Itu tarbiyah. Tarbiyah bagaimana biar seorang murid itu menjadi yang lebih baik. Terkadang harus tarbiyah seperti itu. Jadi Allah mentarbiyah Rasulullah. Rasulullah mentarbiyah para sahabat. Ya, tarbiyahnya seperti itu. Begitu juga bagaimana Rasulullah mentarbiyah istri-istri beliau yang tidak ditarbiyah dengan kemewahan, tapi ditarbiyah dengan serba kekurangan. Itu tarbiyahnya. Begitu juga dengan tarbiyahnya Rasulullah dengan tiga sahabat ini ditarbiyah. Ya. Karena secara zahir dia salah. Secara zahir dia salah. Nah, maka tadi ada orang munafik itizar kan? Alasan. Begitu juga ketika ada perselisihan, maka nanti orang itu yang bersengketa kan bisa dia nanti lepas dari hukuman dunia dengan apa? Dia li'an, dia berli'an, bersumpah. Apalagi sampai nanti kemula'ana yang kemarin dalam bab bagaimana ketika seorang suami menuduh istrinya berzina atau sebaliknya, itu dengan li'an kan bebas semuanya. Cuma nanti akan ada konsekuensi di akhir. Maka sama dengan ini. Idza khalafa al mudda istahaqqa adiyat wala taqau lan ora tumiba ndak terjadi apa al qasamatu fi qat itarfin ing dalem megot pira-pira pucuke anggota badan. Dalam memotong hanya ini ujung-ujung anggota badannya aja, tidak yang terpotong itu sendi-sendinya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa yang nanti di situ ada diat itu adalah ketika yang terpotong adalah sendi-sendinya. Kalau yang bagian dari sendi enggak. Wa illam yakun lan lamun ora ana iku hunaka tetep ing dalam kono apa lausun apa bukti, dan apabila di sana tidak ada bukti, fal yaminu mongko utawi sumpah, maka adapun sumpah iku alal mudda'a alaih, iku wajib ing atase mudda'a alaih. Maka sumpah itu diwajibkan pada mudda'a alaih, orang yang didakwah, yang dituduh. Fayukhlifu mongko sumpah sapa mudda'a alaih, maka dia bersumpah khamsina kelawan 50 dengan 50 apa nih yaminan sumpah sampai 50 kali. Nah, sekarang bagaimana kalau hukumnya orang membunuh tapi dengan pakai hizib, atau orang membunuh dengan pakai sihir, itu bagaimana? Di orang membunuh pakai sihir, kan membunuh juga tapi pakai sihir. Atau orang membunuh pakai hizib, doa-doa, wah, kemudian langsung ini apa, jatuh terus mati, lebih ya.
Itu kan yang bersifat supranatural, iya kan? Sedangkan yang kita bahas ini adalah sesuatu yang zahir. Ya, ulama sih mukhtalaf. Dia mengatakan dia sama dengan pembunuhan. Dia mengatakan tidak, karena itu cuma doa aja. Itu cuma doa aja. Dan Rasulullah pun pernah mendoakan suku-suku yang pernah menzalimi sahabat-sahabat Rasulullah, seperti Zakwan, ya kan, yang membunuh 70 sahabat. Dan akhirnya kan mereka dibunuh dalam tanda kutip oleh Allah dengan cara yang lain. Maka perlu diketahui bahwa hukum Islam itu ngukumi yang zahir, ngukumi yang zahir. Adapun kalau yang batin itu urusannya sama Allah. Karena orang itu semuanya kamu doa-doakan dengan pakai hizib, terus dia mati karena diijabahi sama Allah. Secara medis tidak akan bisa dibuktikan bagaimana cara membunuhnya, tidak bisa dibuktikan. Dan siapa yang bisa membuktikan kalau memang itu doa kamu yang mustajabah? Jok-jok dongane wong liya. Ini doanya orang lain. Yang mendoakan jelek sama dia bukan cuma kamu, tapi orang banyak. Kan gitu. Karena ini masalah doa. Hizib itu kan doa. Lah, sihir belum ada pengadilan yang ini untuk menangani masalah sihir itu belum ada, karena pengadilan itu yang diadili adalah masalah zahir, berhubungan dengan yang zahir. Balik lagi, nahnu nahkumu bidz zahir, yang zahir saja. Fikih ini masalah zahir. Fikih itu bahas yang zahir, bukan balas batin. Fikih itu zahir. Makanya Imam Ghazali itu, mengapa beliau sampai mengarang Ihya? Itu karena beliau bertadabbur. Karena beliau dulunya adalah seorang faqih. Di penyelamat madhab Hanafi itu Imam Ghazali. Termasuk juga yang penerus madhab Syafi'i itu juga Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali ini orang yang luar biasa, faqihnya luar biasa. Bahkan dia mengatakan beliau mujtahid. Tapi beliau terkenal dengan orang-orang yang berhubungan dengan penyakit-penyakit hati. Ya, karena balik lagi, dulu beliau ini adalah orang yang ahli dalam hal fikih. Kemudian beliau bermikir-mikir lah, kalau fikih ini kan zahir saja, fikih ini ya, bahas sholat zahirnya itu kan cuma zahir saja. Kalau saya bahas zahir tok, padahal nanti yang dilihat oleh Allah itu bukan badan kita, tapi hati kita. Mahalun nadarillah, tempat Allah melihat itu bukan di zahir tapi dalam batin. Lah kalau batinnya yang dilihat, berarti kalau saya mempelajari fikih saja cuma kulitnya saja, tidak ada gunanya saja. Makanya terus beliau beralih, beliau kholwat, akhirnya membuat kitab Ihya Ulumuddin itu. Makanya di Ihya itu ada fikihnya. Fikih cuma yang paling dominan adalah nanti ilmu-ilmu batinnya. Ya, berarti bagaimana? Dua-duanya penting. Penting mana? Zahir apa batin? Penting di kira-kira. Zahir apa batin? Ya dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Ini diibaratkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Manahilul Irfan itu bagaimana ketika orang itu sholat, yang mana kata beliau, lis sholati suratun zahira wa haqiqatun batinah. Salat itu ada surah zahira, gambar bentuk yang zahir, ada hakikatun batinah, hakikat yang batin di dalamnya. Kalau suratun zahira, bagaimana orang itu seperti ruku, sujud, mau ke masjid, salat pakai baju yang bagus, pakai rida yang bagus, pakai minyak wangi, itu orang yang hanya memperhatikan zahirnya saja. Yang kedua adalah orang yang memperhatikan batinnya saja, batin, hatinya, tapi dia tidak ngurusi yang zahir. Kata Imam Ghazali, perumpamaan orang yang mau sholat yang hanya memperhatikan zahirnya saja, aksesoris luarnya saja, maka perumpamaan seperti ada seorang hamba sahaya, ada seorang rakyat yang dia itu menghadiahkan pada seorang raja, seorang budak, seorang pelayan yang ganteng, pakaiannya ini lengkap, tangan-tangannya lengkap, anggota badannya lengkap, sepertinya orang ini adalah kokoh. Cuma sayang
ternyata yang dihadiahkan ke raja ini adalah seorang manusia atau pelayan yang sudah meninggal. La ruhalahu, dia tidak punya roh. Berarti menghadiahkan mayit nanggone rojo. Cuma bajunya bagus, wangi. Kira-kira piye? Dimarahi apa ndak sama rajanya ini? Wong batang ngomong weno aku ya. Katanya mau bantu lah, sekarang kok mayit orang mati ke bawah sini lo ngapain? Kata selanjutnya kata Imam Ghazali, perumpamaan orang itu hanya melihat batin saja. Bagaimana dia melihat nanti ketika sholat, bagaimana dia itu bisa khusyuk, tadarru, menghinakan diri kepada Allah, merasa orang yang paling hina di sisi Allah. Tapi dia tidak mau memakai aksesoris yang bagus, tidak mau ikut kesunan-kesunan, tidak gawe minyak wangi sembayang sak karepe yo. Katokan 3/4. Boleh ndak salat hanya menutup antara ini pusar sampai lutut. Cara fikih ya boleh, yang penting menutup aurat. Itu bagi laki-laki. Pakai topi, pakai kalungnya asu sing gawedhe gawe bisa. Boleh apa enggak? Tak pakai baju seumpamanya ya boleh. Wong yang penting menutup aurat. Tapi dengan seperti itu hatinya selalu ingat sama Allah. Jadi orang yang mentingkan batin. Kata Imam Ghazali, kalau ada orang model seperti itu, seperti seseorang yang menghadiahkan pada seorang raja, seorang pelayan yang dia masih hidup, cuma maaf maqtu al-atraf, yang terpotong beberapa anggota badannya, tangannya tidak punya, dua-duanya terpotong, kakinya salah satunya terpotong, matanya buta, kupingi kopok. Nah terus kon lapo, katanya mau bantu. Kira-kira kalau orang model seperti itu malah bantu apa minta dibantu kira-kira? Kan minta dibantu. Kata Imam Ghazali, fahuma mu'arrodoni, dua-duanya orang ini menyodorkan dirinya lisuhtillah, pada kemarahannya Allah. Karena yang satu menghadiahkan seorang mayit kepada raja, yang kedua hidup cuma maktu'atal atraf. Dua-duanya yahikul al-iqab, berhak untuk disiksa karena itu pelecehan. Karena itu sebuah pelecehan. Makanya ini penting dua-duanya. Zahir penting, batin pun penting. Kalau zahir tidak penting, tidak mungkin Allah berfirman wasiyabaka fatahhir, tidak mungkin. Dan pada bajumu fatahhir maka sucikanlah. Berarti apa? Urgen ini. Zahir ini pun urgen, batin pun urgen, dua-duanya penting. Wa ala qatilin nafsi, dan iku wajib ing atase wong kang mateni awa-awaan, dan itu wajib bagi orang yang membunuh. Al mahromati, kang den haramake, yang diharamkan. Amdan halimoho, dengan disengaja. Au khotoan, utawa luput atau tidak sengaja. Au amdin, utawa nyerupani sengaja seperti sengaja. Wajib-wajib kafaratun, utawi bayar kafarat. Bayar kafarat. Ini yang membunuh yang diharamkan. Berarti ada yang membunuh tapi tidak diharamkan. Pada beberapa tempat, yang 3 tempat kemarin itu. As-saibuzani, an-nafsu bin nafsi, at-tariku lidinihi, al-mufariku lil jamaah. 3 orang ini. Siapa? Orang yang membunuh, dia dibunuh. Bukan termasuk. Yang kedua adalah as-saibuzani, janda atau duda yang sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian terus dia berzina. Maka nanti diterangkan dalam bab setelahnya, bab hudud. Dan yang terakhir adalah orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Maka 3 orang ini boleh dibunuh. Tapi ingat, yang berhak membunuh bukan semua orang Islam, tapi pemerintahan Islam. Pemerintah, kamu tidak boleh mengeksekusi.
Lah cuma kalau seumpamanya 3 orang ini kan mestinya yang mengeksekusi adalah pemerintah. Kok ada orang yang mengeksekusi membunuh, maka dia nanti tidak bisa dibunuh. Karena apa? Karena ini yang ghairul muharram, artinya boleh dibunuh. Kesalahannya hanya dia membunuh padahal itu bukan kewajiban dia. Yang nanti membunuh adalah pemerintah. Di situ aja kesalahannya. Walau kana senajan ono meskipun ada sapa al-qatilu sapa wong kang mateni, meskipun ada yang membunuh itu sobian iku bocah cilik. Lho kok ada anak kecil membunuh? Ya ada, contone arek cilik nemu pistol. Nemu pistol. Dikira ini ndak tahu iki opo iki. Wah, ana wong cetak tembak temenan. Pertama nembak PTM Melayu seneng, wah lari seneng. Ada orang ditembak kena mati. Anak kecil membunuh. Aw majnunan to wong edan lho, orang edan juga membunuh. Fayatiku mongko merdekakan sapa al-waliyu wali anhuma saking sobian aw majnunan, dari sobi atau majnun, min malihi masaking artone, dari hartanya keduanya, dari harta keduanya. Jadi mengapa kok dia tetap ini apa kena hukuman padahal dia belum taklif kan? Karena dia tidak kena akdu taklif, dia belum akil, belum balik, ya kan? Li'annal kafarah min babid doman, karena kafarah itu berhubungan dengan doman, dengan nanti penggantian. Sedangkan mengganti itu tidak ada hubungannya dengan akil balik, tidak ada hubungannya. Kalau dia merusak ya tetap, ya arek cilik mari ngono mecahno kaca, ya cara dosa dia tidak dosa, cuma dia wajib doman. Ya anak kecil, terus kemudian mobilmu di garet-garet, ya, nah, atau ada kaca terus ditembok sama kaca rumahmu, bagaimana? Apa kamu Allah ndak apa-apa arek cilik banyak durung ngerti ndak apa-apa? Secara syariat dia ndak dosa, tapi dia wajib doman. Ya, kalau dia ndak bisa ya orang tuanya, karena anak itu masih kewajiban orang tua untuk membimbingnya. Maka di sini anak kecil dan majnun itu dua-duanya kena kafarat kalau dia bunuh, meskipun tidak punya akal. Ini kafaratnya lah ya. Fayatiku mongko merdekaake sapa al-waliyu wali anhuma min malihi, dari harta keduanya. Wal kafarotai kafartiku idku rokobatin, iku merdekake budak wadon, memperdekakan hamba sahaya perempuan, mukminatin kang iman, salimatin kang selamat. Jadi perempuan yang dihamba sahaya dan dia harus beriman, satu. Yang kedua, dia di tubuhnya tidak ada penyakit. Minal uyubi saking pira-pira dari penyakit-penyakit al-mudirrati kang bahayake, yang membahayakan, al-mukhillati kang nacatake, yang membuat cacat, ndak sempurna, bil amali kelawan penggaweane, dengan pekerjaannya. Jadi dengan pekerjaannya. Jadi di tubuhnya ini tidak ada sesuatu yang nanti mengganggu aktivitas dia, tidak ada. Tidak ada yang mengganggu aktivitas hamba saya tadi itu. Artinya maaf, ya dia pun tidak cacat, ya kan? Maaf, tangannya pun masih tetap lengkap semuanya, ya seperti itu. Karena apa? Budak itu, hamba sahaya itu, nanti yang akan diambil itu adalah skill dia itu, pekerjaan dia, dan juga aktivitas dia sehari-hari. Bagaimana nanti bisa mendukung sebuah skill yang baik kalau maaf anggota badannya tidak lengkap atau ada cacat pada tubuhnya? Ya tidak bisa.
bil amali kelawan amal wal kasbil yang gawe dengan pekerjaan. Fa ilam yajid mangko lamun ora nemu sapa ya si qatil, bila tidak menemukan sapa qatil ha ing raqabah fasiyamu syahraini, mongko iku wajib poso 2 ulan, maka wajib puasa 2 bulan. Bil hilali kelawan hitungane hilal, dengan perhitungan hilal rembulan, mutatabiaini khale urut-urut secara berurutan, ndak boleh nanti diacak, ndak boleh, tapi 2 bulan ini terus menerus, ndak boleh nanti setengah bulan, nanti libur lagi setengah bulan lagi, tidak boleh. Tapi harus syahraini mutatabi'ain, 2 bulan yang sempurna dan harus terus menerus. Kalau enggak terus menerus maka wajib dimulai dari hitungan 1 lagi. 25 sudah 1 sampai 25 terus, setelah itu kamu terus kok males, akhirnya libur 2 hari. Nanti terus hari yang ketiga kamu puasa, bukan kok terus 25 hitungannya langsung tambah 1, enggak, tapi mulai awal lagi 1 lagi. Karena apa? Tidak mutatabi'ain. Biniyati kafaratin, kelawan niat kafarat, dengan niat bayar kafarat. Wala yustarat, tidak disyaratake apa niyatut tatabu, tidak disyaratkan niat tatabu terus menerus. Fil asahhi indal qaul kang luwe sahih. Nah, kalau di sini Muqabilus Sahih mengatakan tidak wajib niat tatabu. Tapi yang atas tadi itu yang memang harus tatabu. Fa in ajaza mongko lamun apes bila tidak mampu sapa al mukafiru, sapa wong kang bayar kafarat, an shaumi syahraini, saking poso 2 ulan. Kalau orang yang bayar kafarat tadi itu tidak mampu untuk membayar dengan puasa 2 bulan yang mutatabi'en, seumpamanya bagaimana? Karena apa? Liharomin, krono pikun, nyaknyuk karena pikun, au lahiko utawa tetemu atau bertemu hu ing mukafir bisaumi kelawan posone dengan puasanya apa masyakkotun, apa masyakkot. Masyakkot sesuatu yang berat, syadidatun kang sangat. Jadi orang punya penyakit tertentu, kalau dia puasa, wah, penyakitnya jadi parah, sangat-sangat parah. Sebenarnya kok dia itu punya penyakit lambung, itu setiap pagi harus sarapan. Ternyata dia harus puasa. Yang mestinya pagi itu dia sarapan, dia tidak sarapan. Akhirnya apa? Mahnya ini akut, dari kambuh dengan sangat serius. Itu namanya masyaqqat syadida. Au khafa utawa nguwatirake sapa ya si mukafir, mengkhawatirkan ziyadatal maradi, ing tambahi lara, tambah sakit. Kamu kena sakit, kurang darah namanya, kurang darah, terus mestinya kamu ini tidak puasa, tidak boleh puasa, karena kamu harus mengkonsumsi vitamin-vitamin atau mengkonsumsi buah-buahan yang banyak, biar apa? Kesehatan kamu ini pulih, tidak drop. Ternyata kamu tetap puasa. Nah, kalau kamu puasa tambah sakit. Ya, karena tambah sakit ya sudah. Berarti tidak boleh kamu untuk berpuasa. Oh iya, mumpung ingat. Tadi pagi siapa? Siapa yang di Yaman siapa? Yusuf. Yusuf biasa jam 2:30. Yusuf bukan mau menikah, Yusuf itu. Tunangannya meninggal tadi malam.
istri tunangannya meninggal. Yusuf sekarang pulang ke Malaysia, perjalanan. Ya karena saya tanya, sakit apa? Sakit ini apa, kurang darah katanya, wallahu alam. Di rumah sakit 5 hari, capek di rumah sakit, pulang di rumah ngedrop. Mau balik ke hospital, perjalanan meninggal. Kita bacakan suratul Fatihah. Semoga jadi arwahnya amal-amal yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahannya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala hadiniyah wa likunyatin salihah bijahil Mustafa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ziyadatul marad, tambahnya sakit. Jadi sudah sakit, mestinya kata dokternya, oh, jangan puasa. Tapi kamu tetap, karena kamu mau membayar kafarat, tetap puasa. Akhirnya malah kamu semakin masakot. Maka kalau sudah seperti itu, boleh pindah yang lain. Kafaro, mongko bayar kafarat sapa ya si mukafir, maka bayar kafarat sapa mukafir bi'id amisitina, kelawan aweh mangan wong suwida, memberikan makan 60. Apane miskinan, wong miskine, orang miskinnya, au fakiron utawa wong fakire. Anda bisa lihat bagaimana solusinya Islam itu ya. Satu, ketika dia bayar kafarat satu lah, mesti rata-rata itku raqabah. Karena memang Islam itu sportif, mengakui adanya perbudakan, perhambasahayaan. Cuma Islam mau menghapuskan yang namanya praktek perbudakan itu, mau dihapuskan dalam Islam. Makanya salah satu solusinya adalah ketika ada orang nanti harus bayar kafarat rata-rata adalah itku raqabah. Loh, mengapa kok tidak raqabah aja yang laki-laki atau yang bagaimana atau umum? Kok yang ditekankan itu yang raqabah mukminah, yaitu wanita. Ini bukti bahwa Islam itu agama yang sangat memuliakan seorang wanita. Jadi karena bagaimanapun wanita itu bagaimanapun ibumu juga wanita. Ibu kita adalah seorang wanita. Jadi bagaimanapun ya ibu kita adalah seorang wanita. Maka jangan sekali-kali kita berani-berani dengan wanita. Apalagi itu adalah seorang ibu. Karena enak nggak enaknya kita ya ridullah fi ridul walidin, terutama seorang ibu. Sudah, setelah itu yang ketiga adalah nanti pasti berhubungan dengan makanan sedekah. Ya, jadi budak. Nah, terus nanti puasa itu untuk tasghiyatun nafas. Kalau tidak gitu nanti sedekah. Ya, artinya apa? Islam itu menganjurkan menedukasi kepada semua pemeluknya agar jadi orang yang jangan pelit-pelit, tapi orang sing sahok, senengane apa? Untuk bersedekah. Entah itu pada miskin ataupun fakir. Yadfa'u, kanggo akeh memberikan sapa ya si mukafir likulli wahidin, maring saben-saben suci pada setiap seseorang minhum saking sitina miskinan, muddan ing sak mud, satu mud min ta'amin saking panganan dari makanan, yujzi'u kang nyukupi apa ya si ta'am yang mencukupi fil fitrati ing dalem den gawe buka, pada dipakai untuk berbuka. Wala yut'imu lan ora kena ngowahi mangan sapa mukafir, ndak boleh memberikan makanan sapa mukafir kafiron ing wong kang kafir, ndak boleh. Wala hasyimiyan lan ora oleh anak turune Bani Hashim, anak turunnya dari Bani Hashim.
wala mutallibiyan lan ora keturunane Bani Abdul Muttalib. Jadi mengapa dua orang ini tidak boleh? Karena innallaha yuridu Allah itu ingin untuk mensucikan ahlul bait. Jadi karena ini ada ahlul baitnya Rasulullah. Ulama masih mukhtalaf, ahlul bait itu siapa? Ya, ada Imam Nawawi, kalau Imam Nawawi berpendapat bahwa semua orang mukmin ini adalah ahlul baitnya Rasulullah. Ada lagi berpendapat ya siapa ahlul kisah, orang-orang yang diselimuti oleh Rasulullah. Cukup hanya sampai Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidatna Fatimah. Ada yang mengatakan sampai anak cucunya, dan ini yang kita ikuti pendapatnya. Siapa ahlul baitnya Rasulullah itu? Yaitu orang-orang yang masih keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini sampai ke anak cucunya, sampai kita sekarang. Nah, Allah menginginkan ahlul bait itu adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang baik. Maka karena orang-orang yang suci atau baik, maka jangan kasih mereka sesuatu yang kotor. Sesuatu yang kotor. Makanya tidak boleh zakat itu diberikan pada para habaib, itu tidak boleh. Karena apa? Zakat itu adalah dari sisa-sisa kotoran hartanya manusia. Zakat itu untuk mensucikan harta manusia, itu zakatul mal. Zakat fitrah itu untuk mensucikan diri orang yang sedang puasa, itu mensucikan dua-duanya. Lah berarti yang dikeluarkan ini adalah kotoran. Kalau kotoran maka jangan berikan pada Bani Hashim, Bani Muttalib, jangan diberikan. Tidak boleh diberikan. Gak oleh, karena Allah menginginkan mereka itu menjadi orang-orang yang dibersihkan oleh Allah, termasuk kafarat. Kafarat ini kan harta yang keluar dalam tanda kutip dipaksa oleh Allah karena apa? Dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, artinya apa? Pengeluarannya terpaksa karena salah. Berarti ini adalah tebusan dari sebuah kesalahan. Kalau tebusan dari sebuah kesalahan berarti itu sesuatu yang jelek. Karena sesuatu yang jelek jangan diberikan kepada para habaib. Innallaha yuridu ayyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tazhira. Jadi Allah menginginkan menghilangkan dari kamu ahlal bait ar-rijsa, sesuatu yang kotor. Wa yutahhirakum tathira, dan mensucikanmu dengan betul-betul mensucikan. Nah, inginnya Allah seperti itu, maka jangan kotori. Jangan kotori. Cuma ada ulama yang berpendapat bahwa zakat itu boleh diberikan pada habaib dengan syarat tidak ada khumusul khumus. Ketika tidak ada khumusul khumus, ingat khumusul khumus itu dalam bab apa? Khumusul khumus. Bab apa, Jun? Khumusul khumus, 5 terus dibagi 5. Bab ghanimah, bab perang. Ketika nanti orang Islam itu berperang, maka dia nanti ada salab, ada ghanimah. Lah ghanimah itu nanti dibagi 5. 1 untuk yang untuk Allah, untuk Rasulullah, nanti untuk yang berperang. Kan ada gitu, ada dapat 2 atau dapat 1, yang pakai kuda dapat 2, yang ini pakai dapat 1 kan gitu. Nanti yang satu bagian itu dibagi 5 lagi. Nah, dibagi 5 lagi, namanya khumusul khumus. Kalau para habaib itu sudah tidak dapatkan khumusul khumus, maka diperbolehkan menerima zakat. Kalau memang beliau ini orang yang termasuk orang yang menerima zakat, itu boleh, tapi tidak wajib. Boleh tapi tidak wajib. Kitab Ahkamil Hududi, wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna
وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة وآمن الرعاتي عوراتي وآمن الرعاتي واغفر لوالدينا ربي والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع والمسلمين أجمع آمين يا رب فضلا وجود من لا باكتساب بالمصطفى رسولي نظى بكل صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد تسسبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.